Mustafa nyaris jatuh ke jurang. Ia memohon pada adiknya, Scar, untuk menariknya. Tapi, bukannya menolong, Scar malah mendorongnya. Mustafa tidak mengira, ia dibunuh adiknya sendiri. Adegan ini dilihat oleh putra Mustafa, Simba. Simba menghampiri mayat ayahnya dan mencoba membangunkannya. Simba tidak percaya ayahnya mati. Scar memeriksa keadaan Mustafa. Mustafa kini mengincar Simba dan menyuruh pasukan hiena memburunya. Simba lari ketakutan dan tak sengaja terpeleset ke jurang. Hiena mengira Simba sudah mati dan melapor pada Scar. Untung saja Simba beruntung kali ini, tapi ia bingung kenapa pamannya membunuh ayahnya. Ternyata Mustafa adalah raja hutan. Scar ingin menggantikannya, tapi ia tidak punya kesempatan. Akhirnya, istri Mustafa melahirkan Simba, yang nantinya akan menjadi pengganti Mustafa. Mendengar ini, Scar marah. Ia memancing Simba pergi ke tempat berbahaya, dan menyuruh pasukan hiena membunuhnya. Scar memancing Mustafa ke tebing, dan membunuhnya di sana. Karena dua penguasa telah disingkirkan, Scar akhirnya menjadi raja hutan yang baru. Di bawah pemerintahan Scar yang serakah, singa lain terpaksa menurut. Saat itu, Simba berjalan terlatih-tatih di padang pasir. Ia kelelahan dan kelaparan. Ia pun pingsan karena kehabisan tenaga. Burung bangkai mengira Simba sudah mati dan berkerumun untuk melahapnya. Tidak disangka, ada seekor babi hutan datang dan mengusir kawanan burung bangkai. Pumba kasihan abda Simba dan mengajaknya pulang. Di sini, binatang hidup dengan damai. Mereka makan ulat. Simba akhirnya juga ikut makan. Waktu pun berlalu. Simba kini menjadi singa dewasa. Ia menganggap Pumba sebagai saudara. Tapi, masalah datang. Seekor singa mengejar Pumba dan mau memakannya. Tapi, Pumba kalah cepat. Saat singa itu mau melahapnya, Simba datang menolong dan bertarung dengan singa itu. Tapi, belum sempat menyerang, Simba mengenali suara singa betina itu. Nala? Simba? Ternyata, Nala adalah teman kecil Simba. Tapi, Simba tidak paham kenapa Nala meninggalkan kawanan. Ternyata, setelah Scar menjadi raja, ia mengubah hukum rimba, yaitu membiarkan hiena berburu sesukanya dan merusak ekosistem. Nala tidak kuat tinggal di sana, sehingga ia memilih pergi dari kawanan. Hingga di suatu malam, Nala diam-diam keluar untuk mencari bantuan. Tapi, ia malah bertemu Simba. Nala minta Simba kembali ke habitatnya dan memimpin binatang melawan Scar. Ia tak mengira Simba menolak. Simba sudah nyaman hidup di sana. Menurut Nala, Simba sangat egois. Nala pergi dari sana tanpa menoleh lagi. Melihat Nala meninggalkannya, Simba sangat sedih. Saat itu, Simba bertemu Rafiki si babon. I know your father. He died a long time ago. He's alive. Dengan penuh harap, Simba lari ke pinggir sungai. Rafiki bilang Mustafa ada di dalam sungai, dan menyuruh Simba melihatnya. Tapi, ia cuma melihat bayangannya sendiri. Simba akhirnya paham maksud Rafiki. Ia tahu apa yang ia harus lakukan selanjutnya, yaitu merebut kembali kekuasaan Scar. Mendengar kabar baik itu, Nala sangat girang. Pumba juga mengajak Timon untuk membantu. Mereka memulai perjalanan. Tapi, Simba tidak tahu, rumahnya yang dulu asri, kini menjadi padang belantara yang mati. Karena istri Mustafa membenci Scar, kawanan singa tidak menerima Scar. Scar mau membunuhnya, untuk memperkokoh kedudukan. Tapi, tiba-tiba, terdengar raungan singa yang marah. Scar kaget sampai mundur. Ternyata, keponakannya masih hidup. Turun hujan deras. Seperti biasa, Scar menggunakan trik psikologis untuk memojokkan Simba. Simba terperosok ke jurang. Scar ingin membunuh Simba seperti ayahnya. Tapi, karena kata-katanya kelewat pedas, Simba menjadi sangat marah, dan berhasil lompat ke atas lagi. Mereka berkelahi dengan sengit. Kawanan hiena menyerang kawanan singa. Tapi, karena jumlahnya terlalu banyak, para singa kewalahan. Untung saja, Timon dan Pumba menolong. Pumba menyeruduk hiena dengan culanya, sehingga singa berhasil mengalahkan hiena. Scar tahu ia akan kalah, dan mengambil langkah 1000. Simba tahu ia akan kabur, dan segera mengejarnya. Scar tahu Simba lebih kuat darinya, dan mulai menggunakan trik psikologisnya.
Simba, you wouldn't kill your only uncle? Simba mulai goyah, dan memutuskan melepas Scar. Bagi Simba keputusan ini, merupakan maaf terakhir bagi Scar. Tapi, ia tak mengira, Scar malah menyerangnya lagi. Simba sudah muak dengan Scar, lalu mencakar wajahnya yang jelek. Simba menggigit lehernya dan menahannya. Scar terguling ke jurang, dan ditelan lahar panas yang mendesis. Tapi, Scar tidak mati. Ia justru mati dimakan hiena pengikutnya sendiri. Simba menjadi raja hutan baru. Ia menikah dengan Nala dan punya anak. Di bawah pimpinannya, rumahnya menjadi subur dan asri. Semua hewan berbahagia. Jangan minder membuat kesalahan. Minderlah kalau kita jadi pengecut. Kalau kita berani menghadapinya, meski gagal, tidak akan ada penyesalan.